Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lena Hayati. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang protista. Di mana di sini KD-nya mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri protista berdasarkan pengamatan. Kedua, menunjukkan ciri-ciri umum kingdom protista. Ketiga, membandingkan protista dengan makhluk hidup lainnya. Keempat, mendeskripsikan protista tertentu hasil pengamatan dan hasil studi literatur. Yang kelima, mengenali protista berdasarkan ciri morfologinya. Keenam, memberi contoh peranan protista bagi kehidupan. 7. Menyusun dan mempresentasikan hasil ilmiah tentang protista yang menguntungkan dan merugikan. Kemudian, kingdom protista adalah suatu makhluk hidup eukariotik dengan beragam jenis yang dapat diklasifikasikan, kemudian memiliki daur hidup yang kompleks dan memiliki manfaat serta kerugian bagi manusia. Di sini ada ciri-ciri dari protista. Satu, bersifat eukariotik, yaitu inti sel diselubungi oleh membran inti, serta organelnya dikelilingi oleh membran. Kemudian yang kedua, respirasi secara aerobik. Kemudian yang ketiga, sebagian besar bersifat uniseluler. Kemudian ada beberapa berkoloni dan ada yang multiseluler. Yang keempat, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Kemudian yang kelima, umumnya hidup bebas di perairan, ada beberapa yang hidup bersimbiosis dengan organisme lain. Klasifikasi protista terdiri dari satu protista yang mirip dengan jamur. Protista yang mirip dengan jamur dibagi menjadi tiga. Satu Myxomicota atau yang disebut dengan jamur lendir plasmodial. Myxomicota memiliki ciri-ciri. Satu, Myxomicota hanya memiliki beberapa sifat yang dimiliki oleh jamur, yaitu pada waktu stadium badan buah. Dua, struktur Myxomicota disebut dengan plasmodium. 3. Plasmodium bergerak dengan gerakan amoeboid di atas substrat. Keempat, dapat mencerna mikroorganisme serta partikel-partikel bahan organik yang membusuk di dalam selnya. Di sini ada beberapa contoh dari Myxomicota. 2. Oomycota atau yang disebut dengan jamur air. Ciri dari Oomycota. 1. Oomycota memiliki banyak kemiripan dengan jamur, yaitu memiliki tubuh atau miselium yang tumbuh di atas materi genetik. 2. Bersifat heterotrofik, baik secara parasit maupun saprofit. Yang ketiga, hipa memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan tidak mempunyai septa atau senosotik. Bisa dilihat ada beberapa contoh dari Oomycota. Kemudian yang ketiga, Acrocyaomycota atau yang disebut dengan jamur lendir seluler, habitat di kayu-kayu lapuk dan bahan organik. Kemudian merupakan sel amoeboid soliter. Yang kedua, ada protista yang mirip dengan tumbuhan atau yang disebut dengan alga. Di sini ada beberapa contoh protista yang mirip dengan tumbuhan. Kelompok-kelompok alga. Satu, ada alga coklat atau yang disebut dengan Pheophyta. Ciri-ciri, satu, habitatnya di pantai, air laut, dan air tawar. Kedua, bentuknya talus, kemudian benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Yang ketiga, reproduksi. Ada dua cara, aseksual dan seksual. Aseksualnya dengan zoospora berplagel dua dan dengan cara fragmentasi. Kemudian seksualnya dengan isogami dan oogami. Kemudian ciri yang keempat, dinding selnya selulosa dan asam aglinat. Kemudian yang kelima, peranan sebagai fitoplankton dalam ekosistem air. Kemudian asam aglinat untuk industri makanan, farmasi, dan sebagai pupuk. Kemudian yang kedua ada alga merah atau rhodophyta. Ciri-ciri, satu, habitat air laut dan air tawar, bentuk talus, benang atau seperti tumbuhan tingkat tinggi. Ketiga, dinding sel, selulosa dan asam aglinat. Keempat, reproduksi aseksual dengan spora haploid, seksualnya manan dan silat. Kemudian ciri yang kelima, peranan bahan agar-agar dan sup.
Kemudian yang ketiga ada alga keemasan atau Chlorosophyta. Di sini ciri-ciri alga keemasan, satu habitat di air laut dan di air tawar. Kemudian yang kedua bentuknya talus, batang atau seperti telapak tangan. Yang ketiga reproduksi aseksualnya dengan zoospora berpelagal banyak. Kemudian seksualnya persatuan sel sperma dengan ovum. Yang keempat dinding sel karsik atau silika. Kemudian peranannya sebagai plankton, produsen di perairan air laut. Contohnya ada Navicula, ada Pinularia, dan ada Cynura. Kemudian yang keempat ada diatom atau yang disebut dengan Bacillariophyta atau yang disebut dengan alga kemasan. Satu habitatnya air laut dan air tawar, kemudian bentuk talus terdiri dari epiteka dan hipoteka. Reproduksinya dia aseksual dan seksual. Aseksualnya dengan pembelahan epiteka dan hipoteka, sedangkan seksualnya dengan persatuan sel sperma dan ovum. Kemudian ciri yang keempat, dinding sel ada silika atau karsik. Kemudian 5, peranan bahan sebagai bahan isolasi, penyekat dinamit, dan penggosok. Yang kelima, ada alga hijau atau Chlorophyta. Ciri-ciri alga hijau, satu habitat 10% air laut dan 90% air tawar. Kemudian bentuknya talus, benang, lembaran, bola. Kemudian reproduksi secara aseksual dan seksual juga. Aseksualnya dengan zoospora, sedangkan seksualnya dengan cara konjugasi. Keempat, dinding sel selulosa. 5, peranan ini bisa jadi fitoplankton di dalam suatu ekosistem air, kemudian sebagai bahan makanan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang protista yang mirip dengan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.